Jujur pribadi aku tadi bukannya ngebagusin si Broja, itu enak loh. Pas di kaki juga, di push stepnya juga enak banget Pak. Enak ya? Enak banget di push stepnya. Pokoknya nyaman lah, kalau menurut aku nyaman banget sih. Iya benar. Saya sih lebih suka headlamp. Oh, headlamp. Headlampnya itu menggoda sih, menurut saya menggoda. Assalamualaikum Bang Diki. Waalaikumsalam Pak. Ya, Apa kabar nih? alhamdulillah baik Pak. Gimana Pak? Hari ini apa nih yang mau kita review nih Bang Diki? Kita hari ini nge-review sepeda dari Pacificnya Pak ya. Mereknya ini tipenya tipe Broja X6. Broja X6 deh. Exotic Groza X6 Iya, ya. Exotic Broja X6. Kayak gini penampakannya teman-teman. Kebetulan yang kita review kali ini adalah warnanya putih ya Bang Diki ya. Warna putih. Nah, kalau untuk fiturnya sendiri kita dilengkapi dengan dua remote. Dua remote ya. Dua seperti remote ya biasa Pak ya. Umum aja tuh dua remote dengan dua kunci. Dua kunci ya. Ya, Oke. itu fiturnya Pak ya. Heeh. Lanjut ke fitur kontaknya Pak ya nih. Oke. Kita coba kontak ya. Di sini Jadi di kokpitnya itu di kilometer, kilometer. tersedia indikator baterai, kilometer, terus speed sama Trip, Pak ya? trip ya. trip. Benar Hampir sekali. semuanya sama sih, cuman nih modelnya lebih ke bulat. Iya, dia lebih minimalis ke ya. bulat. Iya. Speknya juga kelihatan tuh kayak dari misalkan Bapak spek 1, spek 2 sampai dengan spek 3 dia udah tertera di sini juga nih. Ya udah ada speednya ya. Ya. Lanjut Bang Diki. Kita lanjut ke ini Pak ya, yang ke speednya ya. Kita lanjut dari speed 1 sampai dengan speed 3. Kita coba speed 1. Kita coba speed satunya Pak ya. Itu speed satunya mencapai 25 27 ya. 20 setting Naik banget ya. Pak ya. 29 ya. 29 dia. Keduanya Dia di ke 35. Sedangkan ketiganya benar, Pak, Tiganya 40 ya. 40 km. Ya, jadi speed maksimumnya itu di 40 km ya teman-teman ya. Lanjut apa lagi Bang Diki? Kita lanjut ke lampu ya Pak ya. Kita Lampu lanjut ya. ke lampunya itu Saklarnya seperti biasa teman-teman sini ya. seperti biasa. Nah, di sini Pak yang buat menarik banget sih menurut aku tuh Pak. Ini posisi lampu belum hidup ya Pak ya? Ya, jadi ini DRL atau lampu DRL alis ya atau teman-teman. lampu alis ya, Jadi udah RGB kayak gini. Ada emblem eksotik di atas Eksotiknya. sebelah sini ya. Eksotik, terus dibalut sama DRL atau lampu alis lah. Kalau Iya. bahasa keren itu lampu alis. Tuh, lampu alis. Itu Nah, DRL. kita lanjut ke ini ya. Tuh, lampu Nah, LED-nya Pak. Lampu utamanya LED ya teman-teman. LED. Ini kalau Iya. malam hari terang banget ini teman-teman. Terang banget ini. Tuh. Ini aja dalam keadaan terang banget juga Pak ya. Jadi kalau Oke. misalkan malam pasti ini terang banget. Nah, ini. lanjut apa lagi Bang Diki? Kita lanjut ke ini Pak. Ke sennya juga. Lampu sen Sebenarnya ya. sennya depan belakang ya Pak ya. Lampu sennya depan belakang ya. Lampu sennya Jadi depan lampu belakang. sennya depannya seperti ini teman-teman. Nah, di belakangnya Kita lanjut belakangnya. kayak gini ya teman-teman. Nyatu sama. Oke Bang Diki, lanjut apa lagi Bang Lalu Diki? dilengkapi dengan klakson Pak ya. Klakson ya, seperti biasa ya. Klakson. Nah, setelah itu kita lanjut ke review dari depan ya Pak ya. Oke, Mulai dari depan. depannya Depan aja. apa aja nih? Kita di sini ada keranjangnya, Keranjang atau basket ya teman-teman ya. keranjang atau basket, keranjang basket lah Pak ya. Iya, Lebih jadi utama, Pak keranjangnya ya. ini bahannya plastik ya teman-teman Bahannya ya. plastik. Kalau menurut aku lebih enteng sih. Enteng ya. Enteng dia. Jadi keranjangnya itu terbuat dari plastik ya teman-teman, lebih ringan, terus ada emblem eksotik di sini ala-ala plat nomor gitu ya. Terus di depannya ada fender kayak gini ya, atau dasi gitu ya, eksotik, ada logo eksotik, ada lampu utama, terus dibalut sama ya ini silver ya, Silver. list lampu utama, headlamp. Headlampnya list ya. Di kilometernya ada list silver kayak gini ya teman-teman ya. List ya. Lebih elegan sih di kelihatan. Nah, kalau kita lanjut ke di sini kita cup holder Pak ya. Ini gede sih, lebih ke storage sih. Oh, Bang lebih Diki. ke storage ya. Iya, karena gede banget sih ini. Iya, berarti ya benar-benar. Dia lebih ke storage. Heeh. Storage-nya juga besar banget. Dia Bahannya bisa- plastik ya, sama kayak yang bahannya lain-lain ya. plastik. Umum sih bahannya plastik Pak. Plastik ya.
Dashboardnya sendiri ini Dashboard sendiri plastik ya, plastik. modelnya kayak gini Bang Diki. Emang Cuman di sini uniknya si dashboard bisa dibuka pakai kunci ya, nggak pakai obeng ya. Benar sekali Pak. Ada port charger sebelah sini ya, Bang Diki ya. Port chargernya sebelah sini, biasa umum sih. Oke. Kita juga ada yang beberapa produk. Ya lanjut apa lagi Bang Diki? Nah, lanjut ke footstep Pak. Oh, udah ada footstepnya ya. Footstep dong Pak. Oh, Jadi ini udah ada footstepnya teman-teman. biasa sih. Jadi bisa lebih lega lagi kita Lebih lega kendarainnya. Terus Kayak gini, footstepnya teman-teman. turun banget lagi di bawah Pak ya. Jadi si kaki itu lebih nyaman ya, lebih Dia ke bawah satu ya. jengkal lah kalau dari dashboard atas Pak ya. Benar. Ya, jadi gini teman-teman, si joknya itu udah soft, Udah soft. terus jok belakang juga sama, udah ada sandaran juga di sini. Ada Cuman sandaran. sandarannya belum ada, Baru plastik. gini ya, standar sih memang. Tapi udah lumayan lah, kayak gini teman-teman sandarannya. Nah untuk ukuran peleknya sendiri berapa Bang Diki? Nah, kalau untuk ukuran peleknya sendiri kita itu pakai ukuran di sini ukuran 14 ya Pak ya. 14 ya. 14 250. Jadi peleknya itu ringnya 14 ya teman-teman. Ring 14 Bannya 250. 250. Nah, di sini kita cek 250. motornya itu Nah, di 48 volt 500 watt. Jadi ini udah lumayan banget nih teman-teman. Iya. Untuk nanjak sih dia worth it lah kalau udah 500 watt ya. Worth it. Akselerasi dibekali 500 watt sama kecepatan maksimumnya di 40 km per 10 jam. km. Oke, lanjut. Apalagi Bang Diki? Kita lanjut ke naik ya Pak ya. Oke. Naik cara mengendarainya ataupun posisi pengendara. Jadi kayak gini teman-teman. Posisi di kendarainnya tuh seperti ini. Nah, kalau untuk tinggi badan aku 165 Pak ya. 165. Itu udah enak banget sih Pak tuh Pak. Ya, jadi Posisi ini ngejapit banget Pak di kaki tuh. posisinya gini teman-teman. Kalau kakinya di step bawah itu kayak gini teman-teman. Japit banget dia. Even kakinya di dashboard juga dia tetap masih lega ya. Masih luas. Jadi kayak gini teman-teman. Tinggi badannya Bang Diki itu 165 segini dia. 165. Oke, lanjut Bang Diki. Kita lanjut di jok belakang. Jok belakang ya. Jok belakangnya Pak. Nah, beginilah Lebih keadaan cenderung ke anak-anak ya. Lebih cenderung. Seperti biasa ya. Pasti Pak. Aku nggak rekomendasiin orang dewasa ya Pak ya. Iya. Tapi aku rekomendasiin ke anak. Oke teman-teman, tadi udah kita review ya Bang Diki ya. Iya. Review Mantap banget. Exotic Groza X6 ya teman-teman. Ya. Nah, yang pertama kita kupas di podcast kali ini harganya dulu. Harganya berapa Bang Diki? Kalau untuk harganya sih recommended banget Pak. Itu harganya 4,8, 4.800.000 itu di harga normal Pak. Normal ya. Nah, sedangkan kita ada program promo sampai 31 Maret. Promonya sampai dengan 4.300.000. Gimana tuh? Murah banget kan? 4.300.000 ya. Murah banget. 4.300.000 teman-teman. 4.300.000 itu udah ngedapetin Broja X6. Benar nggak Pak? Betul. Jadi teman-teman cuman 4.300.000 loh dengan unit sekeren itu. Menurut saya sih keren ya, karena dia memang ini mirip-mirip si Cooltech 3.0. Cuman si 3.0 itu agak tinggi Bang Diki Agak ya. tinggi ya. Agak tinggi di kokpitnya, agak tinggi. Ini lebih ke agak rendah. Cuman Nyaman Pak ya? iya, finishing Nyaman untuk finishingnya si headlamp terus di kilometernya itu lebih bagus atau lebih menarik lebih yang menarik. Groza sih. Ya. Ya. Jadi mungkin bisa dibilang ini facelift-nya Cooltech 3.0 ya. Ya, benar Pak. Jadi lebih ke versi facelift sih, mirip-mirip ke situ. Nanti mungkin next review kita akan review yang Fiver yang roda 3 ya Bang Iya Diki ya? pasti Pak, pasti itu mah kita roda 3 sebenarnya udah kepingin banget. Pribadi pengen bener review roda 3 karena dari mana-mana juga udah banyak yang ngomong, Mas kapan dong roda 3-nya, kapan dong roda 3-nya. Jadi itu salah satunya bakal kita review, tenang aja di situ mah. Jadi gini teman-teman, kalau memang teman-teman ada sesuatu atau ada inceran sepeda listrik, boleh di kolom komentar. Ya. Tolong di review dong gitu loh. Brandnya apa, terus merek sepedanya apa. Cuman mohon maaf, kita hanya ada di toko kita sendiri sih memang adanya itu hanya di brand United, Genio, Pacific, Exotic, sama Celis. Nah, Satu benar. lagi Green Tech ya. Nah, Green Tech. Nah, misalkan pengen nge-review, misalkan di luar itu tuh ada yang merek Genio atau United yang berbeda, di sini belum ada. Next kedepannya kita bakal adain itu barang, kita review gitu aja Pak. Iya. Kita janjiin seperti itu.
Pokoknya yang di merek-merek seperti yang dibicarakan Pak Reja tadi ya. Iya, jadi misalkan teman-teman pengen lagi ngincer United, ada nih yang baru nih S1 ya. S1, nah next S1 cocok banget. Iya, misalkan teman-teman udah ada yang pernah lihat X1 mau direview, nah boleh. Langsung aja di kolom komentar, nanti next kita review gitu sih. Pak, kita kembali ke Broja nih. Aduh, boleh, ke Broja nih. Broja ya. Broja ini sebenarnya mencapai 500, wattnya sampai 500, voltnya sampai 48 volt. Menurut Bapak nih, kalau menurut tebakan aku sendiri sih, kalau Broja ini tanjakan worth it ya? Kalau untuk tanjakan udah dibekalin 500 watt 500 itu udah watt itu udah worth it banget ya? worth it. Itu udah lumayan banget sih. Karena kenapa? Satu, motornya itu udah lumayan gede. Yang kedua, kilometernya udah lumayan juga tinggi, udah 40 km. Ya. Cuman ya memang butuh momentum teman-teman. Kalau misalkan tanjakannya di atas 30 derajat hampir 40 atau mungkin 45. Jadi teman-teman harus butuh momentum dari bawah. Starting dari bawah tuh udah punya speed. Karena kan si sepeda listrik ancang-ancang itu Pak ya. Udah mulai ancang dari bawah dia. Karena kalau motor kan masih ada RPM ya. Jadi RPM even gasnya turun dia masih punya nyimpen RPM, nyimpen power gitu loh. Kalau sepeda listrik enggak, ketika gasnya turun dia powernya ikut turun gitu loh. Jadi harus punya momentum. Kalau bisa pas nanjak itu usahain jangan turun gas. Karena kalau udah turun gas, jadi powernya itu starting dari awal lagi. Ya, kendalanya sih itu sih teman-teman. Hampir semua sepeda listrik kayak gitu. Iya benar. Kita tergantung wattnya juga Pak ya. Tergantung wattnya juga. Jangan mentang-mentang watt 350 watt kita hantam starting dari bawah ke atas itu dalam keadaan kita nyantai ya nggak bakal ketanjak juga. Ya, benar nggak Pak ya? Pasti itu starting mulai dari bawah mulai acang-acang gitu. Iya, karena memang ya? Jadi makanya kenapa kita pilihin, bukan dipilih ya, maksudnya memang khusus buat tanjak, khusus yang memang jalannya yang santai-santai, minim tanjakan, ya itu teman-teman. Karena yang memang khusus tanjakan itu dia gas akselerasinya itu lebih responsif. Jadi ketika gas turun di tengah-tengah itu akan lebih cepat ngerespon dia. Nggak lambat gitu lah. Kan ada memang yang memang kayak misalkan agak delay gitu ya. Agak delay, agak ini. Kayak roda 3 itu hati-hati teman-teman, itu nggak bisa nanjak ya. Karena itu memang didesain bukan buat nanjak. Benar. Saya udah nyoba Pak, udah nyoba banget itu roda 3 ya. Nanti pengen roda 3 pengen unik tapi nanti nggak bisa nanjak segala macam. Itu memang didesain memang bukan untuk nanjak ya teman-teman. Jadi memang sepeda listrik itu didesainnya seperti itu. Lebih ke santai ya. Menikmati perjalanan. Nah, ini bentar lagi kita masuk mau bulan Ramadan ya Bang Diki ya. Ini sepeda listrik udah paling mantep buat ngabuburit atau memang buat nyore gitu ya. Kalau bahasa kita sih ngabuburit Bang Diki ya. Ngabuburit sih Pak, lebih nyantai lah. Iya, jadi nih sepeda listrik itu cocok banget. Satu, ramah lingkungan, kedua buat nyorenya itu enak lah. Tapi tidak direkomendasikan untuk balapan ya Pak ya. Jangan. Kalau rekomendasi untuk balapan itu next janganlah kalau Jangan ya kalau untuk balap-balap kayak gitu, ya buat apa sih orang sepeda yang mentok kayak cuma 50, maksimal 50 km dibalapin mau gimana sih cerita? Apalagi punya anak kecil Pak ya. Iya. Untuk ngabuburit itu cocok banget Pak, apalagi udah berkeluarga. Ya, jadi bawa anak kecil bilang itu udah. Ini cocok banget buat ngabuburit ya. Bentar lagi Ramadan pas. Jadi teman-teman udah mulai pilih-pilih nih dari sekarang nih yang memang masih belum mempunyai sepeda listrik, masih nyari-nyari dari sekarang. Pilihannya banyak, tapi asal jangan salah pilih ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau memang di rumahnya banyak tanjakan ya Bang Diki ya. Iya, dia lebih milih yang bak tinggi lah. Iya. Ya, di Broja sendiri tadi aku nyoba lupa. Coba ya. Aku nyoba di Broja tadi pas aku naikin kayaknya walaupun dia pendek, bukan pendek sih, walaupun dia beda sama facelift yang pertama Pak ya, tipe yang pertama, itu kayaknya lebih enak banget loh Pak. Jadi lebih ngeliat depan tuh lebih wah banget, dengan tinggi aku 160 tuh ngeliat depan tuh kayak luas banget loh Pak. Kayaknya nyaman Pak, nggak bungkuk juga. Emang kelihatan kayak bungkuk, tapi jujur pribadi aku tadi bukannya ngebagusnya si Broja, itu enak loh. Pas di kaki juga, di pull stepnya juga enak banget Pak. Ya? Enak banget di pull stepnya. Pokoknya nyaman lah, kalau menurut aku nyaman banget sih. Iya benar. Saya sih lebih suka headlamp. Oh, headlamp. Headlampnya itu menggoda sih, menurut saya menggoda. Jadi tergiur pengen ganti unit sih. Di rumah saya udah ada teman-teman, cuman ngelihat Groza ini jadi tergiur kayak, waduh ini kayaknya bagus juga kan gitu ya. Itu headlampnya sih yang menurut saya menarik ya, headlampnya, terus speedometernya dia unik sih, lebih ke
ya dibilang yang tadi saya bilang lebih ke faceliftnya Cooltech 3.0. Lengkap sih, ada triknya juga, itu luar biasa itu. Iya. Lampu sen sudah depan belakang ya. Udah depan belakang. Paling itu aja ya Bang Diki ya. Ya, benar Pak. Untuk review kali ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.